Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3991. Bagi Ervin tahun-tahun ini mencari nafkah di Aurous Hill tidak mudah. Lagi pula, dia melakukan beberapa kait yang tidak pantas, sering dibawa pergi seperti anjing, kadang-kadang bahkan akan menerima pemukulan yang gendut. Hidup bukanlah tempat tidur mawar baginya. Alasan untuk ini adalah bahwa tidak ada yang menutupi dia sebagai pendukungnya. Ervin juga tidak mau mempermainkan orang-orang di jalan, terutama Derrick yang bertanggung jawab atas jalan antik itu. Namun, di mata Derrick, dia adalah penipu yang tidak layak. Belum lagi Derrick tidak menempatkan dia di mata, bahkan antek-anteknya tidak menganggapnya serius. Jadi, tanpa Charlie untuk menariknya, bahkan Derrick, peran seperti itu, dia terlalu tinggi untuk didaki. Tapi sekarang bagus, sekarang Charlie membiarkannya mengikuti Orvel sebagai master, yang setara dengan menariknya ke beberapa posisi. Selain itu, mulai hari ini, dia juga dianggap sebagai bawahan langsung Orvel. Dan Abner dianggap guru yang sama, langsung lebih tinggi dari Derrick sendiri yang sebelumnya tidak terjangkau juga satu tingkat. Karena kesadaran yang mendalam ini, hati Ervin kepada Charlie sangat bersyukur. Charlie menatapnya dan menegur, "Ervin, setelah mengikuti Orvel, jangan pergi ke jalan antik untuk terlibat dalam hal-hal yang menipu ini. Meskipun Orvel masih seorang tahu, tetapi bisnisnya sekarang telah berubah bersih, Anda tidak pergi ke sana dan kemudian memindahkan otak yang bengkok." Ervin buru-buru mengambil sikap dan berkata, "Tuan, Wei jangan khawatir, saya akan mengikuti ajaran Anda dan tidak pernah menyentuh hal-hal najis ini lagi." Charlie mengangguk, merasa bahwa kata-kata Ervin terdengar baik-baik saja, tetapi dengan hati-hati merenungkan dan sedikit tidak nyaman. Setelah dipikir-pikir, dia baru saja melempar 2 miliar dari Bernard Elnor. Ervin dibandingkan dengan dirinya sendiri, itu bukan penyihir kecil melawan penyihir besar. Itu adalah ayam kecil untuk melihat Tyrannosaurus Rex. Namun, hal baiknya adalah Charlie tidak berniat mengambil uang dari Elnor untuk dirinya sendiri. Tapi niatnya untuk mendonasikan semua uang ini untuk amal, agar dia jauh lebih nyaman di hatinya. Kemudian, Charlie memanggil Orvel dan bertanya kepadanya, "Orvel, di mana kamu?" "Orvel, Tuan Wade, saya di Classic Mansion. Apa pesanan Anda?" Charlie kemudian berkata, "Aku telah menemukan seseorang untukmu, karena kamu berada di Classic Mansion, aku akan memintanya datang ke sana untuk mencarimu nanti." Orvel terkejut dan bertanya, "Kamu menemukan seorang master untukku?" "Tuan Wade, siapa guru besar ini?" Charlie tersenyum dan bertanya, "Ervin Zhang dari Jalan Antik, apakah Anda mengenalnya?" Orvel tertegun dan berbicara, "Saya tahu, Tuan Wade. Apakah Anda berencana menjadikannya bawahan saya?" Pada saat ini, Ervin di samping Charlie tampak gugup, takut Orvel tidak puas dengannya atau tidak memandangnya. Charlie berkata dengan pasti, "Itu benar, saya melihat Ervin sangat banyak akal, melakukan hal-hal juga cukup set, hanya untuk bermitra dengan Anda. Dalam menangani isu-isu tertentu, untuk memberi Anda beberapa inspirasi baru." Orvel berkata sambil tersenyum, "Saya telah mendengar tentang hantu tua ini sangat banyak, tetapi tidak memiliki banyak kontak. Karena Anda telah mengatakannya, Tuan Wade, maka anak ini pasti memiliki beberapa fitur yang luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia langsung tertawa. "Tuan Wade, Anda langsung membiarkan dia datang kepada saya akan mengobrol dengannya." Charlie kemudian berkata, "Aku akan menyuruhnya datang sekarang." Setelah mengatakan itu, Charlie menutup telepon, lalu berkata kepada Ervin, "Saya sudah menyapa Orvel, Anda harus langsung pergi ke Classic Mansion untuk menemukannya sekarang. Dan ikuti dia di awal periode waktu ini untuk memahami denyut nadi bisnisnya saat ini. Pikirkan lebih banyak dan teliti lebih banyak, dan lihat apakah ada ide unik Anda sendiri." Bab 3992. Ervin dengan penuh terima kasih membungkuk berulang kali dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wade. Saya pasti akan menyelam dan mengikuti Master Orvel untuk belajar dan meneliti dengan benar." "Terima kasih, Tuan Wade, atas kebaikan Anda, saya tidak akan pernah melupakannya." Charlie tertawa dan memarahi, "Oke, jangan berlama-lama di sini, cepat dan pergi." Mata Ervin merah, mau tidak mau mengalir 2 air mata, lalu buru-buru menyeka dengan lengan baju, menghela nafas. "Tuan Wade, Anda tidak tahu, tahun-tahun ini saya seperti anak yatim piatu. Belum lagi di Jalan Antik, di mana-mana saya harus mengangguk dan membungkuk kepada orang lain, pada analisis terakhir, karena saya tidak punya pendukung. Tapi siapapun yang duduk di tanah di Aurous Hill, siapapun dapat menggertak, siapapun dapat memerasnya.
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya masih bisa mengikuti Master Orvel, mengikuti Anda dalam kehidupan ini. Di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air mata, dan kemudian berkata dengan serius. Tuan Wade, mengatakan ini bagi saya bahwa orang ini terlalu kehabisan napas. Pokoknya, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengecewakanmu dan Tuan Orvel di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata, memiliki pendukung secara alami adalah hal yang baik, tetapi Anda juga harus mengingat hari-hari ketika Anda tidak memiliki pendukung. Karena Anda memiliki pendukung, pada gilirannya, jangan menindas orang lain asal miskin. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti orang-orang yang kamu jijikkan sejak awal. Irvin mengangguk berulang kali dan berkata dengan rendah hati, Tuan Wade jangan khawatir, saya mengerti ini 10.000 kali. Charlie melihat bahwa dia berbicara dari lubuk hatinya, tersenyum tipis, dan berkata, baiklah, pergi sekarang. Irvin membungkuk 90 derajat kepada Charlie dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, lalu saya akan pergi dan menemui Tuan Orvel dulu. Dengan hati yang gembira, Irvin naik taksi ke Classic Mansion. Sama bersemangatnya dengan dia, ada salesman pria bernama Vivian di toko Hermes. Baru saja, manajer toko, di hadapan semua rekan, memperhitungkan komisi penjualannya untuk satu hari ini. Sebanyak 996.000 jatah, komisinya adalah 298,000. Single ini tidak hanya memecahkan rekor jumlah barang terbanyak yang dialokasikan di toko, tetapi juga memecahkan rekor komisi tertinggi di toko. Vivian tentu saja girang, tanpa pikir panjang, langsung mengeluarkan ponselnya, yang disebut teman di sebuah dealer mobil bekas, berniat membeli mobil sport Porsche 718 bekas yang sudah lama ditunggu-tunggu darinya. Mobil sport ini, meskipun mobil sport Porsche termurah, harganya hanya beberapa ratus ribu yuan. Tetapi di sebagian besar kelompok anak muda yang modis, adalah keberadaan yang sangat mulia. Apalagi di jalanan tengah malam, momen buka atap konvertible, sehingga banyak anak muda merasakan suasana khas yang bermartabat. Oleh karena itu, mobil ini, di beberapa kota tepi pantai, jelas merupakan mobil paling laris di agen persewaan mobil. Vivian, yang merupakan karyawan merek mewah papan atas, selalu membanggakan dirinya sebagai yang terdepan dalam mode. Dan dia telah berteman dengan banyak wanita bangsawan dan pemboros besar, dan yang paling dia inginkan adalah mengendarai Porsche 718 miliknya sendiri. Untuk membeli Porsche 718 baru, termasuk opsi, biayanya sekitar 700,000 hingga 800,000, belum termasuk pajak pembelian puluhan ribu. Yang sangat sulit bagi Vivian untuk membelinya. Meski penghasilannya sebagai counter sales tidak sedikit, namun sulit untuk menabung setiap bulan karena dia suka menghabiskan banyak uang selama seminggu. Dia menemukan 718 bekas berusia 2 tahun dengan warna dan konfigurasi yang memenuhi persyaratannya, dan harganya di bawah 600.000-an. Vivian sendiri memiliki tabungan hampir 100,000 yuan, dan dia memperkirakan bahwa begitu komisi hampir 300,000 dikeluarkan bulan depan, dia bisa meletakkan setengah dari uang muka dan membawa pulang Porsche 718. Bab 3993. Setelah temannya dari dealer mobil bekas menelepon, dia buru-buru bertanya, Erik, 718 merah di tokomu sudah dijual belum? Orang di seberang berkata, tidak, itu tidak dijual, tetapi sudah ada pelanggan yang siap memesannya. Vivian bertanya dengan cemas, kapan mereka memesannya? Apakah mereka sudah membayar? Pihak lain berkata, sepertinya mereka membayar deposit niat 10,000 yuan, mengatakan itu akan diperbaiki hari ini. Vivian mendengar ini, segera lega, sibuk berkata, karena itu adalah setoran niat, tidak apa-apa. Erik, jangan jual mobil ini ke dia, jual ke saya mau. Ketika pihak lain mendengar bahwa Vivian ingin membeli 718, dia tanpa sadar berkata, kamu akan mendapatkan banyak uang. 600,000, dengan uang muka minimal 300,000 dan asuransi tahun pertama lebih dari 10,000. Saya tidak mengatakan, dari mana Anda akan mendapatkan uang sebanyak itu? Vivian tertawa dan berkata, oh, siapa yang kamu pandang rendah? Saya katakan, saya mendapat pesanan besar hari ini, dan saya akan mendapatkan komisi 300,000 pada hari gajian ke-15 bulan depan. Omong kosong. Pihak lain berseru, benarkah? Berapa pesanan besar? Komisi 300,000? Saya telah bekerja keras menjual mobil bekas, dan saya hanya mendapatkan sekitar 10,000 hingga 80,000 sebulan. Jika toko Anda sangat menguntungkan, saya akan datang ke toko Anda untuk wawancara suatu hari nanti. Vivian tersenyum puas dan berkata, oh,
Menurutmu toko kami adalah untuk siapa saja yang ingin masuk, ya? Kami hanya merekrut beberapa orang setiap tahun, tetapi ada ratusan pesaing, dan tingkat kelulusannya bahkan tidak 1%. Selain itu, kami melayani pelanggan kelas atas, persyaratan toko bagi kami sangat tinggi, tidak hanya pada citra persyaratan temperamen, tetapi juga membutuhkan pendidikan dan keterampilan bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Inggris saja akan membuat Anda keluar. Bendungan. Pihak lain berkata dengan kesal, bukankah itu hanya menjual pakaian dan sepatu di konter stasiun? Mengapa ada begitu banyak persyaratan sialan? Ibuku bahkan tidak lulus sekolah dasar dan bekerja di department store lama sampai dia pensiun. Vivian berkata sambil tersenyum, toko serba ada menjual barang rongsokan itu, dapatkah dibandingkan dengan jenis kita? Sepasang sepatu di toko kami mulai dari 7 hingga 8.000, shawl 3 hingga 5.000, ambil satu tas saja, lebih mahal daripada deretan barang di department store lama. Hei, aku serius denganmu, kamu dapat menemukan cara untuk menjaga mobil untukku dulu, aku pasti akan datang untuk mengambilnya tepat waktu pada tanggal 15 bulan depan. Pihak lain memikirkannya dan berkata, lagi pula, orang telah memberikan uang kepada perusahaan mobil, Anda ingin saya menyimpan mobil saat ini. Saya tidak pandai dalam hal itu, bos pasti tidak akan setuju. Vivian bertanya kepadanya, bukankah kamu mengatakan dia hanya membayar 10,000 yuan uang niat? Itu bukan setoran, dan yang pelit membayar 10,000, jadi mungkin dia akan mundur nanti. Pihak lain mendengar ini, segera meletakkan hatinya, berkata, jika Anda ingin menyebutkan mobil dengan itikat baik, Anda akan memberikan deposit 100,000 yuan kepada dealer. Menerima titipan saya langsung bawa mobil dari showroom ke belakang gudang. Rekan saya yang lain tidak bisa jualan. Tanggal 15 bulan depan Anda datang untuk mengambil mobil. Saya kemudian akan berbicara dengan bos, biarkan dia mengirimi Anda beberapa hal. Vivian bertanya-tanya, bagaimana cara membayar deposit sebesar itu? 20,000 tidak bisa? 20,000, kata pihak lain dengan canggung. Jika Anda datang untuk mengambil mobil besok dan keesokan harinya, deposit 20,000 benar-benar tidak masalah. Kuncinya adalah kamu harus tinggal sampai tanggal 15 bulan depan. Selama 20,000 yuan bos kami mungkin tidak mau menyimpannya untukmu. Mengapa? Vivian sedikit marah dan tiba-tiba berkata, karena saya membayar deposit, saya pasti ingin mengambil mobil. Dia masih takut aku tidak membelinya? Bahkan jika saya tidak membelinya, saya memberinya 20,000 yuan. Jika saya tidak membelinya, uang itu akan menjadi miliknya, apalagi yang tidak mau dia lakukan? Sisi lain tak berdaya berkata, hei, Anda tidak tahu jalan di dalam mobil bekas, setiap mobil di showroom kami adalah uang kembali nyata bos kami. Biaya modalnya sangat tinggi, apalagi untuk koleksi mobil dana 5 atau 600 ribu ini. Biaya jembatan sehari setidaknya beberapa ratus, dan jadi Anda 20 hari, biaya modal akan lebih dari 20,000, tidak peduli siapa yang dijual sama dijual begitu banyak uang. Lebih banyak uang, untuk bos, tentu saja, semakin cepat Anda keluar, semakin hemat biaya. Bab 3994. Mengatakan itu Erik melanjutkan, menerima deposit 100,000 Anda, di satu sisi, berapa banyak darah yang bisa diberikan kembali ke dealer. Di sisi lain, Anda tahu, bos memiliki sifat judi, Anda lebih banyak di bawah chip. Dia secara alami ingin berjudi dan jika Anda tidak dapat membayar pembayaran terakhir, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan 100,000 yuan Anda. Kedua aspek ini bersama-sama, dia pasti bersedia menunggu 20 hari Anda. Vivian mungkin mengerti alasannya, berpikir sejenak, lalu berkata, oke. 100.000, lalu 100.000. Ngomong-ngomong, saya sudah membuat satu kinerja. Komisi pasti akan dikeluarkan bulan depan, Anda memberi saya nomor rekening, saya akan mentransfer uang. Sisi lain dengan sangat ramah mengingatkan, teman harus mengingatkan Anda satu kata, Anda harus yakin bahwa Anda dapat mengambil mobil pada tanggal 15 bulan depan. Jika tidak, jika Anda melanggar kontrak, 100,000 yuan akan terbuang sia-sia. Vivian memikirkannya dan bertanya dengan ragu. Bisakah Anda memberi saya tenggang waktu hingga tanggal 20 bulan depan sehingga jika ada situasi yang tidak terduga, saya akan punya waktu untuk bereaksi, dan terkadang keuangan kelompok kami akan terlambat 1 atau 2 hari untuk membayar gaji. Tidak ada masalah. Pihak lain dengan mudah berkata, deposit 100.000 yuan, saya dapat mendukung Anda sampai hari terakhir bulan depan. Vivian menghela nafas lega dan tersenyum, itu akan sangat bagus, dan itu pasti akan sangat mudah. Pihak lain berkata, jadi,
Saya akan memberi Anda rekening perusahaan dealer mobil. Anda membayar dulu, lalu merekam video. Di video itu harus jelas, Anda dengan sukarela membayar uang muka 100,000 untuk memesan mobil. Pembayaran terakhir akan dilakukan sebelum tanggal 31 bulan depan untuk mengambil mobil. Saya akan mengirimkan salinan teks dan nomor rangka mobil, nomor mesin. Anda merekam video ketika Anda membacanya di telepon. Vivian terkejut dan bertanya, "Sederhana sekali? Saya tidak perlu datang ke toko Anda untuk menandatangani?" Pihak lain tertawa. Saat ini pada dasarnya adalah kontrak video. Bahkan bank dan perusahaan sekuritas meminta pelanggan untuk merekam video mereka sendiri. Jadi sederhana dan nyaman, dan tidak ada risiko, kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin. Bagus. Vivian setuju dan berkata, "Kalau begitu kirimkan saya salinan spesifiknya, dan saya akan merekam video untuk Anda." Segera, pihak lain mengiriminya satu set Shopee Uriting. Dia beristirahat dan berlari ke kamar ibu dan bayi di mall untuk merekam video seluruh salinan. Tidak hanya itu, dia juga mengikuti permintaan pihak lain untuk menunjukkan dokumen identitasnya selama proses perekaman video. Teksnya sangat jelas, dia bersedia mengirimkan 100,000 yuan ke dealer untuk memesan Porsche 718. Sisanya 200,000 sebelum akhir bulan depan untuk membayar sebagai pembayaran terakhir. Sedangkan di toko setelah asuransi dianggap kepatuhan. Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak juga sangat sederhana jika ia tidak mampu membayar pembayaran akhir untuk mobil dalam batas waktu. 100,000 yuan akan dibayarkan ke dealer sebagai ganti rugi yang dilikuidasi. Seperti video mengklarifikasi dua pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga nomor rangka mobil, sehingga sudah memiliki kekuatan hukum. Dia kemudian mengirim video ke pihak lain, yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dan memberinya nomor rekening dealer mobil. Dia segera membuka bank ponselnya dan mentransfer 100,000 yuan ke dalam kartunya. Karena penandatanganan video berpusat pada pelanggaran kontrak senilai $100. Perjanjian tersebut dianggap berlaku sepenuhnya setelah dia mengkreditkan $100 ke rekening pihak lain. Selanjutnya, dia melihat saldo kartu banknya dan menemukan bahwa hanya ada 6.000 yang tersisa di kartu itu. Hatinya kurang lebih kosong. Namun, begitu dia berpikir bahwa dia akan dapat memanen 300,000 komisi bulan depan dan segera mendapatkan Porsche 718 yang paling diinginkannya, dia menjadi bersemangat lagi. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia harus menghitung hari, dan tanggal 15 bulan depan adalah hari besar dalam hidupnya. Dia akan dengan senang hati menerima mobil pertamanya dalam hidupnya, itu juga mobil sport Porsche yang telah lama dia dambakan. Dia bahkan mulai berfantasi tentang mengendarai mobil sport barunya kembali ke lingkungannya. Jenis lingkungan dengan kecemburuan mata tetangga yang berputar-putar di sekitar perasaan. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba menerima WeChat yang dikirim oleh manajer tokonya. Manajer toko dalam pesan suara bertanya, "Vivian, kemana saja kamu selama jam kerja? Sudah lama aku tidak melihat bayanganmu. Cepat kembali, sesuatu telah terjadi." Bab 3995. Ini adalah pertama kalinya Vivian melihat manajer begitu acuh tak acuh. Dalam kesannya, manajer toko ini sangat cakap, seringkali bisa mempermainkan orang kaya dan wanita kaya itu. Tidak hanya untuk membuat mereka patuh keluar dari kantong mereka, tetapi juga untuk membuat mereka bersyukur. Oleh karena itu, di mata Vivian, manajer toko adalah idola dan tujuan hidupnya. Sejak Vivian memasuki toko, 3 pandangannya telah berubah secara radikal. Jika dia tidak datang untuk bekerja di toko mewah, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa orang-orang kaya yang biasanya memerintah orang biasa dan memiliki hidung ke langit. Mereka akan melayani dan menyenangkan para penjual yang menjual barang-barang di toko mewah. Jika tidak bekerja di toko mewah, Vivian tidak akan tahu itu di toko ini. Tidak peduli Anda seorang bos besar, atau istri kaya, atau wanita muda dengan penghasilan bulanan lebih dari 1 juta, Anda harus melihat wajah penjual ketika Anda datang. Mau tas bestseller? Maaf, jika Anda tidak akan berbicara, tidak akan mengemis, untuk jawaban Anda selalu acuh tak acuh. Maaf, bagian ini tidak tersedia. Di pasar penjual mutlak ini, Anda kaya dan jadi apa? Dahulu, mengenal orang kaya ini menjadi kebanggaan tersendiri, namun kini dunia telah berubah. Banyak yang disebut selebritas dan wanita bangsawan, tahu penjual konter dan itu adalah kebanggaan bagi mereka. Mereka tidak hanya harus berusaha keras untuk menarik hubungan dengan penjualan, untuk membantu kinerja penjualan. Sesekali juga untuk mengisi beberapa amplop merah. Undang mereka untuk makan, atau kirim hadiah mahal, untuk menjaga hubungan mereka dengan anak perempuan dan laki-laki di konter penjualan.
Yang paling menjijikan adalah banyak yang disebut selebritas dan wanita bangsawan dengan bangga berbagi pengalaman mereka. Pengalaman mereka berteman dan bahkan berlutut dengan para pramuniaga dan pramuniaga di platform online, yang benar-benar ajaib hingga ekstrim. Jadi, Vivian sangat bersemangat dengan pekerjaannya, tetapi juga karena pekerjaan ini dia sangat berpuas diri. Dan tujuan terbesarnya adalah suatu hari, dia juga bisa dicampur menjadi manajer toko. Begitu dia menjadi manajer toko, semua model terlaris di toko pada dasarnya bisa ada di tangannya. Dan pada saat itu, orang-orang kaya di kota itu harus datang dan berlutut padanya. Lebih dari itu, dia juga semakin bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga bisa membuat manajer toko gugup seperti ini. Jadi dia buru-buru berlari keluar dari kamar ibu dan bayi Mal, dan begitu dia keluar, dia melihat dua wanita yang tampak cemas berdiri di depan pintu. Masing-masing dari mereka masih menggendong bayi yang menangis di lengannya. Kedua ibu itu menunggu di depan pintu kamar ibu dan bayi untuk menyusui anaknya. Dan ketika mereka melihat kamar ibu dan bayi sedang digunakan, mereka mengira ada ibu lain yang sedang menyusui anaknya. Tetapi ketika pintu terbuka, seorang pria keluar dari dalam dengan aroma parfum yang kuat dan beberapa gaun yang mempesona. Hal ini membuat mereka sedikit marah. Salah satu ibu dengan marah menegur, "Ada apa dengan kalian? Apa yang kamu lakukan di kamar ibu dan bayi ketika kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan?" Vivian melambaikan jari anggreknya dengan jijik dan berkata, "Apa pedulimu? Kamu siapa?" Sang ibu dengan marah memarahi, "Lihat ini. Ini adalah kamar ibu dan bayi. Ini untuk ibu dan bayi, siapa kamu untuk menempatinya?" Vivian berkata dengan arogan dengan hidung terangkat, "Kamu pikir itu masalah besar jika kamu punya bayi? Apakah memiliki bayi berarti semua orang harus menyerah padamu? Siapa yang memberimu masalah ini? Kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat?" Sang ibu sangat marah sehingga dia melihat tanda kerja di dadanya dan segera menghampirinya dan berkata, "Dari toko mana kamu berasal? Saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda di toko Anda." Ketika Vivian mendengar ini, dia sangat takut sehingga dia melarikan diri. Dan orang ini tidak berani lari ke tokonya sendiri, tetapi pertama-tama berlari ke arah yang berlawanan dari Mal, dan kemudian dari luar membuat lingkaran besar sebelum kembali ke tokonya sendiri. Sang ibu, yang menggendong anaknya, tidak bisa mengejarnya dan harus membiarkannya kabur. Kembali ke toko, Vivian kehabisan napas dan tidak punya waktu untuk mengatur napas.